Sekarang kita berada di Ragunan. Ini kebetulan kan saya tinggal dekat sini. Itu banyak nanya-nanya saya tentang rusa ya. Nah kebetulan ini Pak Haji, ini teman SMA istri saya. SMP Pak. SMP. Iya. Terus ada Bang Jack, kebetulan yang kipernya Pak Haji. Terus Bang Jack ini mentornya. Itu Pak Dokter Muksin. Maaf kita bypass langsung ini sama Dokter Enda. Jadi buat edukasi aja, maksudnya kan orang harus tahu juga jenis-jenis rusa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Nah kebetulan yang kita di sini jenis rusa total ya Bang Jack ya? Rusa total. Kalau rusa total belum dilindungi ya? Tidak dilindungin karena termasuknya satwa apa? Bukan endemik. Bukan endemik ya? Ya. Jadi masih bisa Di apa namanya penangkaran. di penangkaran ya. Yang penting ada izin ya. Nah, ada izin. Ya. Kalau untuk yang endemik kan ada 3 jenis, itu ada apa? Rusa sambar, rusa timur, sama kijang mas. Kijang mas ya. Nah, maksudnya kan Ya. rusa. Jadi ada 3 jenis itu. Saya pakai kebetan ya biar kita lebih terarah ya kali ini ya. Ini kebetannya. Asal nulis saja nih. Nah, kalau bedanya rusa sama kijang itu apa ya itu, Pak Ji? Nah, kalau bedanya rusa itu, kalau rusa tanduknya bisa cabang sampai 4. Nah, kalau posisi kijang mas, kijang itu sendiri hanya 2 cabangnya. Oh, selalu gitu ya, ya. Untuk maupun Ya, yang ya. apa dewasa Ya. maupun yang tua tetap cabangnya 2. Terus kalau kita lihat nih si rusa ini ya, Iya. rusa total ini kan ya. Nah, rusa total. Nah, si rusa total ini dia berkembang biaknya itu apa ya? Maksudnya 1 tahun tuh berapa kali dia ini? Apa seperti kambing gitu? Hampir seperti sama kayak kambing sebenarnya. Istilahnya kisaran kebuntingannya kan sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, tapi untuk dewasa kelamin sendiri biasanya umur 1,5 tahun si Ya, betina itu. ya. Melahirkan kan posisinya, makanya kebuntingan sekitar 6-7 bulan baru melahirkan. Makanya dalam 2 tahun itu bisa posisi sampai melahirkan 3 ekor. 3 ekor ya? Ya. Maksimal Ya. Terus ini Pak Jack nih, kenapa nih di sini dibuat kontur-kontur begini nih? Pak, ya Pak Haji gimana Pak Haji? Kalau ini Pak sebetulnya sih kita tadinya nggak dibuat kontur ya, karena ini kebetulan tadinya udah agak rendah, turun ngerinya dia bisa loncat, jadi digali lagi ditaruh di tengah aja diguduk-gudukin. Oh ya. Karena kemarin kita posisi juga mau pandemik bikinnya, Ya. jadi untuk anggaran pasang ininya nggak dibuat nih. Ya. Jadi ya pada turun lagi nih, Ya. tinggi lagi akhirnya. Ya. Terus dia pagar nih itu minimal berapa nih kalau orang mau misal buat kandang gitu ya? Yang idealnya tingginya? Yang idealnya sih minimal 2 meter. Oh 2 meter ya? Kalau nggak loncat ya? Iya. Kadang-kadang kalau Iya. posisi stres Ya. atau istilahnya ada sesuatu yang dia pokoknya apa takutkan, itu bisa Oh 2 kaget meteran. bisa sampai 2 meter ya? 2 Ya. meter. Terus ini kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan gundul di sini ya. Nah, Mungkin kelebihan ya tadi iya, ceritanya. kapasitasnya posisi. Dia bisa ini Pak Jack, biasanya kalau idealnya ya 1 ekor itu dia berapa meter ya dia nguasain gitu. Misalnya kita punya lahan 10 kali 10 kan 100 meter. Idealnya berapa Kalau kurang? 10 kali 10 berarti kan ketemunya 100 meter ya. 100 meter, ya paling ketemunya maksimal itu apa? 3 atau 4 ya kali ya. Pokoknya maksimal 5 ekor dah. Jadi per meternya 20 aja udah sebenarnya berlebihan sebenarnya. Berlebihan sebenarnya. Iya. Jadi karena posisinya memang dia mobile kan ketemunya, nyari pakannya. Jadi itu kalau yang misalnya buat kandang rusa, kita punya lahan cuman 5 kali 5, jangan masukin walaupun ini apa ya, kita bisa beli di penangkaran, jangan masukin sampai 20 ekor ya. Kasihan si rusanya. Iya. Kembang biakannya juga jadi kurang Pak. Iya, benar. Terus ini Pak Jack, misalnya kita kan harus ada tempat minum. Tempat minumnya itu kita buat kobangan yang idealnya gimana buat kobangannya, buat minumnya dia? Bisa dari posisi kubangan sendiri, posisi apa?
dengan posisi panjang, pokoknya istilahnya mungkin lebar setengah meter dikali panjang istilahnya bisa 3 meter dengan posisi itu kan. Ya. Nah, nanti posisi bisa juga bikin seperti kolam kolam ikan juga nggak masalah juga. Oh iya, ya. Jadi yang penting dia bisa kelilingin itu, bisa iya kelilingin untuk posisi nyari minum ya, gitu kan. Rame-rame. Terus kedalamannya? Kedalamannya sih sebenarnya Relatif ya? Relatif. Sebenarnya kalau memang posisi mau ada istilahnya buat tangga-tangga. Enggak, maksudnya ada yang buat posisi mau naruh ikan atau ya itu nggak masalah. Nggak ada masalah ya, jadi bisa dicampur lah ya. Bisa dicampur. Terus dia perlu landai gini atau boleh langsung lurus gitu? Kalau untuk rusa tutul sendiri sih sebenarnya langsung landai juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dia. Karena dia sebenarnya nggak terlalu suka untuk untuk berendam. Enggak ya. Enggak. Bersih kalau dia rusanya. Rusa bersih ya. Beda dengan rusa sambar sama rusa timur. Itu bedanya? Dia lebih suka suka becek. Oh karena gitu. Dia nggak tahan panas mungkin ya. Oh iya. Badannya. Ya jadi itu kalau misalnya ini kita cerita ya, karena bagaimanapun ya kita kalau udah memelihara sesuatu itu harus benar-benar kita animal welfare lah. Iya, jangan sampai mereka tersiksa lah ya. Istilahnya ada kecukupan makan, minum, sama posisi bergeraknya. Iya, jadi benar-benar kalau kita kehewanan. Kehewanannya ada. Iya, jadi benar-benar mereka hidup nyaman, syukur-syukur kayak sini kan berkembang biaknya luar biasa ya. Jadi malah dari 50 ekor bisa sampai ratusan seperti ini. Nah itu jangan sampai kita beli binatang terus sampai di tempat kita malah mati. Itu kita hindari ya. Jadi mungkin video ini nanti ada manfaatnya ya buat yang akan beli ke penangkaran. Jadi benar-benar harus buat kandangnya yang benar. Tadi pagar ya kan minimal 2 meter. Itu minimal loh. Kalau nggak bisa kelewat kan. Terus tempat minum udah harus yang kayak tadi kan, kalau rusa ini bisa langsung flat, bisa landai. Syukur-syukur airnya bening ya, syukur-syukur ya. Yang bagus ya bening. Istilahnya ada pergerakan air sebenarnya. Itu dia lebih suka. Lebih suka ya? Mungkin rusanya jauh lebih sehat juga ya. Iya, lebih sehat katanya. Ya, Pak Haji ya? Iya, model ini kan kita kan air kita buka aja tuh kadang kan jadi keluar ngalir. walaupun kecil tapi ngalir aja dia. Iya. Makanya nggak kecil cuman ngalir aja. Ya, jadi di sini walaupun kita lihat air mati, tapi itu tetap dikasih penggantian air selalu ya. Itu jangan dilihat di sini ini, lihatnya ini ya. Terus untuk rumput ya, kenapa kalau rata-rata kandang rusa kecil itu rumput nggak ada ya? Soalnya Haji. itu Pak, dia kan kukunya tuh tajam Pak. Jadi kalau nginjek tanah tuh selalu kedorong, jadi akar-akar rumput putus. Ya, gitu ya. Karena dia juga terlalu sempit, jadi mobilnya kan dia mondar-mandirnya daerah situ terus. Iya. Hampir keinjek semua. Ya. Pokoknya kedongkel sampai dalam ya, kayak kita ada yang buat ngambil paku itu ya. Linggis ya. Ngedongkel ya. Jadi kalau kandang rusa tuh kemungkinan kita mau nanam rumput tuh kecil ya kemungkinan ya. Ya kemungkinan kecil, tapi kalau sebenarnya untuk rusa tutul ini sendiri sih sebenarnya mudah dengan posisi populasi yang penting ya. Iya. Populasinya istilahnya memang benar-benar dijaga. Masih bagus. Iya. Dan posisi memang tempat pakan itu harus pindah-pindah kalau bisa. Biar di situ nggak becek banget ya. Becek nggak istilahnya jadi berlumpur katanya. Ya, sama tadi mungkin ditambahin gundukan ya. Kalau mau istilahnya lebih kering. Pokoknya kita bikin di atas sama posisi bikin sih ada kita tempat pakannya tuh di sana. Ya, kering itu ya. Jadi ada tempat di atas, Pak. Oh, yang gantung-gantung itu. Enggak, yang di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Jadi pakai besi behel. Ya. Pakai besi behel ada kakinya. Ya, ini pas hujan jadi kita nggak bisa jalan ke sana, lewat di sini aja kita ngobrol. Tapi setidaknya ini kita udah dapat ilmu dari mentornya, terus kiper, terus dari wakilin dokter Muksin ya, buat dokter Enda biar kita nggak salah persepsi. Oh, misalnya di sini kok nggak ada rumput segala macam, ini ada alasannya kenapa gitu. Tapi yang jelas, yang penting semua terkontrol oleh ahlinya, dari mulai ke dokter, dari kiper dan lain-lain. Nah, ini kalau Pak Haji ini kan udah lama, maksudnya kiper di sini, itu per ekor nih kurang lebih seharinya berapa kilo ini ya? Pakan rumput ya? Iya, kalau di sini kan
kita ada peletnya juga. Oh, ada pelet. Ada pelet itu minimal kita 1 ekor per kilo. Karena 1 ekor 1 kilo. Iya, Ah. karena kita banyak kan kadang-kadang kita kasih 2 karung nih buat untuk 100. Iya, iya, gitu. iya. Iya. Nah, kedua kadang-kadang ada buah juga. Oh, makan buah juga ya? Ada tambahan makan buah di ya? sini. Iya, iya, iya. Wortel, pisang, ubi, Ya. gitu. Nah, baru makanan pokoknya dia rumput. Iya, 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 iya. Terus kalau rumput itu kurang lebih kalau misalnya pure rumput kan misalnya kita lihat di kayak di Kebun Raya Bogor kan makan rumput tuh ya. Kira-kira berapa kilo sehari ya? Pokoknya kalau hitungan dari konversi sih biasanya minimal 5% berat badan. Ya. Oh, 5% berat badan ya, ya, ya. Berat badan. Dia makan dia sehari itu ya? Sehari. Iya, iya. Bisa jadi kalau karena dia herbivore bisa jadi sampai 10%. Karena posisi kan dia memamah biak kan. Ya, ya, Jadi ya. makan Ya. terus Ya. jadi ketemunya gitu. Jadi antara 5 sampai 10% lah ya. Ya, dari Itu berat badan. itu untuk makan si rumputnya. Terus ada tambahan tadi pelet ya. sama Terus ada buah-buahan. Bahan sayuran. Yaitu yang hari ini kita dapat pelajaran untuk tambahan ya, maksudnya kalau sampai orang teman-teman mau pelihara rusa, ini ada informasi langsung dari ahlinya. Jadi saya memang di sini tujuan yang tadi kan banyak yang sekarang ini yang pingin melihara binatang dan lain, ini efeknya sebenarnya dari kandang Irfan Hakim kan, saya bantu kandang burungnya itu loh. Jadi benar-benar kalau bisa seperti yang di The Hakim Aviary itu ya Pak Haji, Pak Jack, itu malah semua burung bisa berkembang biak di situ. Nah, harapan kita tuh bukan kita beli dari tempat penangkaran terus kita bawa ke sini terus mati gitu loh. Itu kan sangat menyedihkan. Itu kebanyakan kejadian begitu. Ya, ini Prosesnya stres kan mungkin kan. stres ya. Tapi kalau misalnya mungkin ya saya ini bisa mungkin kontak ke Ragunan Zoo atau apa mungkin kalau kita bingung gitu. Jadi untuk gimana sih kita memperlakukan binatang itu dengan hewan itu dengan benar kan? Karena di sini kan showcase ya buat bukan Indonesia lagi, dunia showcase di Ragunan ini. Makanya saya cari sumbernya juga dari sini. Ini sampai bawa kebetan ini. Tapi dia nggak terlalu berenang ya kalau tutul ya? Kalau tutul nggak mau berenang, nggak mau dipakut-pakut. berlumpur, Ya, pokoknya ya, nggak mau dia. ya. Katanya. Iya. Jadi lebih bersih, Ah. lebih bersih. Terus dia peneduhnya, tempat dia peneduh yang ini kan saya lihat kan ada beberapa nih, ada pohon, ada beberapa pohon, terus rumah. Dia tetap seringnya ke pohon itu, maksudnya yang ini sebagai apa ya ini pohonnya itu? Kalau pohon sih sebenarnya posisi kalau cuaca panas, Pak. Oh, peneduh panas ya? Kalau Ya. cuaca panas mereka lebih banyak berkumpul di Ya, posisi di bawah pohon ya? bawah pohon. Ah. Tapi kalau hujan mereka tetap di peneduh yang permanen. Jadi Yang kita buatan. bisa harus buat rumah-rumahan. Tetap harus ada pohonnya. Ya. Pohon tuh untuk ya kayak kita lah kalau lagi ini di bawah pohon jambu segala macam ya mungkin kan sama lebih- ya. Mungkin lebih Ya. kena angin apa segala macam. Lebih lebih teduh lah pasti kalau di bawah pohon. Terus untuk ini Pak Jack nih, dia kelembapannya ya. Kita cerita kelembapan tuh maksudnya dia butuh matahari. Misalnya kita orang buat kandang nih 5x5, nggak boleh teduh semua ya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh teduh semua. Tetap harus ada sinar matahari. Ya. Istilahnya Berapa persen gitu ya? Mungkin setengah hari lah mungkin minimal ya. Setengah hari dah ketemunya. Ya, jadi ingat ya kalau kita punya cuman lahan di bawah naungan gitu, apa di halaman belakang atau apa, kalau nggak ada matahari sama sekali nggak boleh itu ya. Nggak boleh sebenarnya. Ya itu ya. Maksudnya butuh kan, butuh tetap. Ya kayak manusia juga ya. Sama kayak manusia. Penyakit-penyakit kalau misal kurang matahari itu apa biasa yang kita tampak di mata kita lihat ya? Atau dia musel budukan? Biasanya ya paling itu gatal sama kembung. Oh, Diare dah. diare ya? Diare. Sama kalau kita pernah lihat si rusa itu yang budukan tuh kenapa ya? Apa itu salah satu kurang matahari? Satunya bisa kurang matahari sama Ya, ya, posisi faktor apa? Ya termasuknya yang apa? Buah-buahan harusnya memang Ya, ada ya. Jadi nutrisi yang tadi ya harus nutrisi tercukupi buat ya. Apa buat kulit. Ya. ketemunya, Bu. Itu ya yang mau pelihara jangan lupa itu nutrisi-nutrisi tadi ya. Terus kotorannya saya belum tahu rusa ternyata sama kayak kambing ya ini ya. Sama persis. Oh persis ini. Nggak kesut. Nih. Persis ya. Iya, kayak sama- kambing. Sama dah. Iya. Oke kayak gitu Pak Jack. Pak Haji, Iya. terima kasih loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya. Karena banyak yang setelah ada dari aviari itu ada yang nanya. Saya sebenarnya bukan ahli. Saya di rumah tuh burung aja nggak punya. Iya. Jujur. Nih Pak Haji kan sering nih
ke rumah kan. Tupai aja dulu saya paling suka tuh sebenarnya pelanduk, kancil, Ya. kijang, rusa ini sama tupai. Tupai. Cuman saya nggak tupai aja dulu Umberto pernah kasih saya, Umberto Iya. yang si gondrong. Ya, yang gondrong. Saya lepasin juga akhirnya. Lepasin tapi saya kasih tiap hari itu nanas apa di pohon-pohon Iya, itu. pokoknya di luar ya. Iya. Biar ngambil sendiri. Dia ambil sendiri. Nggak, memang nggak punya, tapi banyak yang nanya juga ke saya, gimana sih ini? Pada nggak ngerti apa-apa. Saya jujur aja kerja di aviari itu, saya nggak ngerti burung. Tapi kan di sana kan banyak teman-teman yang paham burung. Akhirnya kita konsultasi sama mereka. Udah jadi kayak gitu ekosistemnya. Mudah-mudahan alam kita terjaga. Apa hewan-hewan yang endemik Indonesia terutama terjaga semua. Jangan berburu binatang lagi untuk dimakan, apalagi untuk pelihara di rumah yang tidak ada izin ya. Itu Dan bukan ahlinya. dan bukan ahlinya, akhirnya mati, kita tinggal kenangan, kasihan anak cucu kita. Iya. Tuh, lagi dikasih makan pisang. Saya baru tahu kali ini pas sama ahlinya, ini rusa mau makan ini buah-buahan. Tuh. Sayuran, buah-buahan. Tuh. Luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa buat saya hari ini. Nggak punya hewan di rumah, tapi bisa belajar tentang hewan. Nggak ada ruginya lah tangga sama Ragunan kita. Dari rumah saya ke sini paling hitungannya 2 kilo ya Pak Haji ya? Dari rumah ya 2 kilo. Iya. Alhamdulillah juga di sini banyak banget yang kenal teman-teman yang kerja di Ragunan. Wih. Nih, rusa total. Nah, di ujung sana tuh bukit. Tuh, lucu banget nih. Keren banget ya. Tuh. Bisa disuapin loh, rusa loh. Keren. Banyak banget. Tuh. Tuh, ngantri sampai di ujung, Bol. Lihat tuh, Bol. Ngantri tuh. Yang baru lahir tuh. Yang mana? Tuh di atas. Oh, itu baru ya? Baren. Baru. Itu baru lahir tuh, ujung sana tuh. Ini sehat-sehat nih. Habis nih pisangnya. Ayo dong sini. Sini ayo. Ayo nih. Nih. Jangan malu-malu nih. Kalau malu-malu kasih ini aja nih. Ya, tuh. Dia malu. Ayo nih. Sip. Satu lagi. Habis. Dadah. Sampai ketemu ya. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang rusa tutul kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam dari Ragunan Zoo.